Oke, ini dia kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Perburuan dimulai. Semua orang menyebar sesuai dengan instruksi Kang Wu sebelumnya. Mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk menghancurkan para monster iblis yang menghadang. Tentunya monster iblis di sana jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan insiden yang terjadi di stasiun Sapporo, Jepang. Akan tetapi mereka yang melakukan penyerbuan merupakan salah satu dari pemain terkuat yang ada di Korea. Tidak hanya monster dari neraka lingkaran pertama, bahkan ada juga monster lingkaran kedua dan lingkaran ketiga. Tapi itu masih belum cukup untuk menghentikan kelompok yang dipimpin oleh Kang Wu. Kang Wu sendiri sudah membantai banyak monster neraka hingga akhirnya muncullah Kerberos, anjing berkepala 3. Itu adalah sosok yang dulunya ingin dipanggil oleh Kang Wu, tapi saat Kang Wu berhasil memanggil Echidna, Kerberos hanya terlihat seperti anjing sampah berkepala 3. Ia merupakan monster di neraka lapisan ataupun lingkaran ketiga. Akan tetapi kekuatannya sama seperti monster di neraka lapisan kelima, yang menjadi lawannya adalah Jang Hyun-jae. Tentunya tidak terlalu sulit bagi Jang Hyun-jae untuk menghentikan Kerberos. Hanya masalahnya ia ada 3. Jadi setiap orang yang berpartisipasi menghadapi mereka satu persatu. Lalu Kang Wu pun mulai berteriak, "Pertahankan momentum kalian, jangan sampai kalah." Walau begitu, Kang Wu tetap menyerbu ke depan. Akan tetapi nampaknya 3 orang lainnya akan sedikit terlambat. Oleh sebab itulah Kang Wu berpikir, di mana sebetulnya Fujimoto Ryoma harusnya ia muncul dan membantu kelompok mereka. Dan untungnya tak lama kemudian Fujimoto Ryoma pun muncul. Kemunculannya langsung merebah seluruh monster yang menghalangi jalan. Pada titik ini Kang Wu merasa sedikit lega. Lalu ia pun mulai bergerak ke arah di mana kultus iblis berniat untuk memanggil Lilith, yaitu lantai 3 ataupun lantai 4 stasiun. Kang Wu pun langsung lompat ke lantai tertinggi. Tapi anehnya ia merasakan kejanggalan. Ia sudah berada di lantai atas tapi tidak melihat satupun mereka yang berasal dari kultus iblis. Tentunya itu adalah hal yang aneh. Selama ini setiap kali Kang Wu berurusan dengan kultus iblis yang melakukan pemanggilan, selalu saja ada anggota mereka di sana. Kang Wu pun mulai berpikir, kira-kira di mana lokasi sebenarnya? Apakah jangan-jangan lokasi yang disebutkan oleh Fujimoto Ryoma hanyalah lokasi palsu? Tapi ada banyak monster iblis di sana. Setelah memikirkan beberapa hal, akhirnya Kang Wu pun membuat kesimpulan. Ia pun menggabungkan beberapa otoritas kekuatannya dan bam! Kang Wu pun menghancurkan lantai terdasar dan akhirnya terjatuh di stasiun bawah tanah. Dan saat itulah Kang Wu melihat salah satu anggota kultus iblis. Ia berkata, "Siapa kau? Kenapa kau ada di sini?" Dari kehadirannya saja Kang Wu sudah tahu jika di sanalah lokasi sebenarnya. Kang Wu juga berkata, "Bingo, akhirnya aku menemukan kalian." Anggota kultus iblis tersebut masih sedikit terkejut tak kala melihat kehadiran Kang Wu. Lalu ia kembali berkata, "Siapa kau? Kau bukan Fujimoto Ryoma." Tentu saja awalnya ia menganggap jika Kang Wu bukanlah lawan yang sulit. Dan pertempuran pun akhirnya terjadi. Kang Wu bahkan sedikit syok dan terkejut. Ia tidak menyangka bahkan anggota kultus biasa sangatlah kuat dan kekuatannya mungkin hampir menyamai kardinal di Korea. Yang artinya memang benar perbedaan kekuatan antara kultus iblis Korea dan Jepang sangatlah tinggi. Walau begitu, Kang Wu tidak terlalu khawatir karena ia saat ini sudah jauh lebih kuat dan tidak mungkin akan kalah saat melawan Krocho.
Awalnya, si anggota kultus iblis sangat merasa percaya diri tak kala bisa menahan beberapa serangan Kang Wu. Tapi saat Kang Wu mengeluarkan sedikit kekuatannya lebih dari sebelumnya, penghalang yang ia buat pun hancur dan ia pun terpental. Kang Wu pun menghampirinya lalu membuka topengnya. Ternyata itu merupakan pria berumur 20 tahunan. Kang Wu langsung bertanya, "Di mana tepatnya lokasi pemanggilan kalian?" Ya, walaupun Kang Wu menemukan tempatnya yang berada di bawah tanah, akan tetapi ia masih belum tahu lokasi pastinya. Tapi sayangnya si anggota tidak ingin berbicara dan memberitahu Kang Wu, dan bahkan ia lebih memilih untuk bunuh diri. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Pemuja ataupun kultus iblis di Korea benar-benar berbeda dari apa yang ada di Korea. Setidaknya Kang Wu tahu dua tujuan seseorang memasuki kultus iblis. Yang pertama keabadian dan yang kedua adalah kekuatan. Dan tidak ada yang namanya kesetiaan di antara para anggota. Itulah mengapa Kang Wu merasa janggal dengan sosok pemuja yang ia temui. Awalnya Kang Wu berusaha untuk mencari lokasi pemanggilan menggunakan kekuatannya. Akan tetapi terlalu banyak energi iblis yang ia rasakan. Jadi mau tidak mau Kang Wu harus mencarinya secara manual. Ada beberapa anggota kultus iblis yang terus berdatangan ataupun menghadapinya. Dan semuanya tidak ada yang pernah memberitahukan lokasi tepatnya walaupun mereka harus mati. Hingga pada akhirnya Kang Wu pun berhasil menemukan lokasi. Ia melihat sebuah altar dan nampak sosok gadis yang tertidur di sana. Sudah bisa disimpulkan itu adalah Kurosaki Yuri. Tapi Kang Wu merasa sedikit janggal. Ini agak berbeda. Di Korea, tempat pemanggilan iblis nampak sangat kacau dan berantakan. Tapi apa yang ia lihat itu hampir sama dengan perjamuan makan malam. Kang Wu pun mulai mengintip dan mendengar percakapan mereka. Dan saat itu Kang Wu merasa hampir gila tak kalah mendengarkan mereka. Karena apa yang mereka bicarakan adalah sebuah tujuan dan juga mimpi untuk bisa melayani Ratu Scubus. Ya, tentu saja Kang Wu juga hampir memiliki pikiran yang sama tak kalah berada di neraka. Ia mengira jika Ratu Scubus merupakan penampilan yang sangat menawan dan juga cantik. Tapi setelah mengetahui bentuk asli Lilith, Kang Wu pun merasa kecewa dan bahkan hampir muntah setiap kali menghadapinya. Itulah mengapa Kang Wu menganggap jika orang-orang kultus iblis semuanya gila. Tapi kegilaan yang ia lihat sangat berbeda dengan apa yang ada di Korea. Di Korea mereka mendambakan yang namanya kekuatan dan juga keabadian. Tapi kegilaan yang ia lihat hanya untuk bertemu dengan Ratu Scubus. Mereka benar-benar tidak ada yang normal. Tapi tak lama kemudian anggota kultus iblis pun menyadari keberadaan Kang Wu. Mereka sedikit terkejut dan lagi-lagi mereka mengira jika itu adalah Fujimoto Ryoma. Walau begitu, mereka nampaknya tidak terlalu terganggu dengan kehadiran Kang Wu, yang artinya mereka menganggap Kang Wu bukanlah ancaman yang besar. Dan lagi-lagi mereka membicarakan tentang Lilith di hadapan Kang Wu. Pemanggilan akan tetap berlanjut dan beberapa orang akan menghadapinya. Tidak, bahkan kardinal seorang dirilah yang akan menghadapi Kang Wu. Adapun Kang Wu sendiri saat mendengar nama Lilith dan mulai membayangkannya itu seperti mimpi buruk. Ia pun langsung menggabungkan beberapa otoritas dan melemparkannya tepat ke arah anggota kultus iblis. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.